Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ugrasena hadir di YouTube dengan channel Suhermanto Manto supaya di-subscribe agar kita dapat terus memproduksi video-video yang bermutu. Jangan lupa di-subscribe, sentuh tuk tuk. Terima kasih. Ugrasena akan menampilkan video khusus, yaitu waktu kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 yang masa lalu, agar masyarakat itu tidak penasaran bagaimana kok geger, ribut, menjadi alunnisasi. Semua orang yang terlibat tidak mengaku terlibat, semua orang yang tidak terlibat menampilkan foto, menampilkan videonya, sehingga menjadi gaduh di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu mari kita dengarkan video dari Ugrasena, hasil daripada berita acara persidangan. Judulnya yaitu Menyibak Dua Sisi Kematian Vina Cirebon 2016 lalu. Kronologisnya, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Muhammad Rizky atau Eki bin Rudiana dan Vina Dewi Arsita melintasi jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat, malam itu 27 Agustus 2016. Siapa sangka nasib naas pasangan sejoli yang pulang berboncengan dengan sepeda motor dari Taman Kurcuk itu. Sesampai di daerah SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu dalam dakwaan persidangan diyakini sebagai berikut. A. Nama Hadi Saputra. B. Eka Sandi. C. Jaya. D. Supriyanto. E. Sudirman. F. Eko Ramadhani. G. Rivaldi Aditya. H. Saka Tatal. I. Andi. C. Dani, sekarang sudah digugurkan. Dan yang terakhir adalah Peggy alias Perong, sudah ditangkap oleh kepolisian Polda Jabar. 11 orang yang nongkrong tadi lantas melukai Eki Vina dengan batu. Sekitar 5 dari 11 orang tadi mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor. Lanjut, Eki dipukul dengan balok bambu dan memukulkannya ke arah Eki. Tak dinyana 1 km dari EAN MAM 2 Cirebon, Eki ditemukan tewas, sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Adapun Vina dalam kondisi merintih. Aduh, kata Vina dengan posisi terlentang. Hidungnya Vina mengeluarkan darah, kaki kanan kukunya parah. Vina dan Eki lantas dibawa ke RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. 2. Munculnya kecurigaan keluarga. Lewat malam pukul 1.45 waktu Indonesia bagian Barat, 28 Agustus 2016, Vina yang koma dinyatakan meninggal dunia di RSUD Gunung Jati. Ayah Vina, Wasnadi Otong, datang dan melihat anaknya dalam kondisi selang oksigen telah dilepas karena Vina sudah tak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Untuk doa Dik Vina mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter jaga IGD mengatakan Vina mengalami sebagai berikut.
1. Luka memar pada kepala bagian kiri. 2. Luka terbuka pada pelipis kanan. 3. Luka memar di dagu. 4. Luka terbuka di tungkai bawah kanan sisi dalam depan. 5. Tulang kiri patah. 6. Pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, telinga, dan mulut. 8. Tampak pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah segar, encer, tanpa disertai gumpalan jaringan. Sedangkan ayah Eki melihat Eki sebagai berikut, maksudnya Pak Polisi. 1. Da'inya pecah. B. Muka lebam, gigi depan hancur. 4. Bahu kiri patah. 5. Dada membiru. 6. Ada luka di area kemaluan. Kemaluannya itu luka, mungkin disogrok-sogrok ya. Di rumah Vina ada kecurigaan ketika sang nenek melihat pada saat dimandikan jenazahnya. Neneknya melihat, ada luka di area kemaluan. B. Kemaluannya bengkak. C. Terus kaki di tulang, ibaratnya tidak sesuai. Vina juga dianiaya, dipukul dan kepala belakang yang membuat tak sadarkan diri. Vina disetubui bergantian. Yang melakukan adalah sebagai berikut. Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka, Jaya, dan Rivaldi. Setelah disetubui, Vina disabet dengan samurai dan dipukuli dengan balok. Dan kedua pasangan kekasih ini diletakkan di flyover Talun dengan posisi Eki terlungkup, sedangkan Vina terlentang. Motor Eki juga di situ, tetapi tidak rusak. Kita teruskan. Atas kecurigaan keluarga Eki dan penangkapan 8 pelaku dan intermezzo terhadap mereka, serta laporan tentang pembunuhan oleh ayah Eki. Dan kemudian dilakukan autopsi, makanya dibongkar dan hasil autopsi tersebut dalam Visum et Repertum bulan September 2016 yang lalu. Pada tubuh Eki terdapat tanda-tanda benda tumpul pada kepala berupa patah tulang di tengkorak yang mengakibatkan kematian. Ada juga trauma tumpul dengan berupa patah tulang pada tangan atas, hasta kanan, dahi kiri, mata kaki, dan tungkai kiri, serta lecet pada mata kanan. Lanjut. Kemudian hasil autopsi Vina menunjukkan trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang tengkorak. Trauma tumpul pada dan tungkai kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan pada kematian. Ada juga trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung dan tangan kiri, serta luka lecet pada paha kiri. Adapun hasil hapus kemaluan korban perempuan menunjukkan adanya sperma. Karena itulah pelaku divonis penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang 8 tahun karena masih usia anak dengan dakwaan pasal 340 pembunuhan berencana. 3. Tabir lain kasus Vina. Penetapan mengagetkan terpidana. Meskipun pidana pembunuhan dan pemerkosaan Vina sudah berkekuatan hukum tetap,
Kasus ini kembali menyedot perhatian publik setelah tayangnya film Vina sebelum 7 hari yang mengangkat kisah dari kejadian Agustus 2016 silam. Film Vina sebelum 7 hari membicarakan dorongan publik atau kritik sosial agar 3 pelaku utamanya seperti Peggy, Andi, dan Dani yang berstatus buron segera ditangkap oleh polisi. 4. Peggy bantah terlibat ini fitnah, saya rela mati. Nugroho adalah mengambil dari video yang baru lalu kemarin. Keluarga Peggy, keluarga tidak mampu. Berhentinya perburuan setelah penangkapan Peggy mengartikan bahwa Polda Jabar tengah mengoreksi putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Padahal dalam putusan disebutkan nama lengkap beserta peran mereka. Kita teruskan. Artinya laki-laki kepolisian sebetulnya mengaku bahwa kekeliruan sudah dilakukan sejak awal penegakan hukum kasus Vina. 4. Harusnya penyidikan secara ilmiah, screen crime investigation. Kesalahan prosedur juga diduga ketika Ibtu Rudiana terlibat dalam penyelidikan kasus Vina. Hal tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan, bahkan membuat penanganan kasus terindikasi berlandaskan faktor emosional sudah dipaksakan sesuai dengan persetujuan penyidik. Untuk itu perlunya audit investigation terkait benar atau tidaknya administrasi penyelidikan yang dilakukan oleh personal yang menangani kasus di tahun lalu. Tabir terbuka. 8 tahun setelah kasus kematian Vina berlalu, tabir terbuka, para terpidana jadi korban salah tangkap. Penyelidikan penangkapan pelaku oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina dipertanyakan. Benar tidaknya suara arwah dijadikan dasar. Lampiran-lampiran atau penjelasan. Kita selaku warga negara yang taat hukum sangat prihatin kejadian kasus Vina yang sampai sekarang belum tuntas. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, bahwa setelah ada kejadian, terus meninggalnya Eki dan Vina, orang tua Eki yang masih menjabat polisi bergerak cepat. Entah benar atau tidak, beliau langsung kiprah turun menjadi tokoh yang bergerak menangkap kepada para geng motor tersebut. Tidak mengindahkan tupoksi sebagai polisi. Seharusnya beliau menyerahkan kepada bagian reskrim, bagian reserse, bukan bagian pelanggaran obat terlarang. Model zaman dulu sebelum kejadian kasus Sambo memang betul bahwa untuk menanyakan kepada pelaku kejahatan itu kalau memang ditanyakan dengan secara halus tidak mau, polisi masih menggunakan secara kerasan, menggunakan secara gertak, menggunakan secara ditempeleng atau di apa, ini untuk mempercepat pengakuan. Itu masih ada memang. Baru setelah ada kasus Sambo itu menggunakan cara ilmiah, ya, dikoreksi dengan cara ilmiah. Itu
itu masih wajar. Kemudian yang kedua, investigasi yang awal itu bukan pembunuhan memang. Investigasi yang pertama awalnya itu malah justru Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan tunggal. Sehingga otopsinya itu terlambat. Meninggal Agustus, kemudian jenazah sudah dikubur. Setelah ada isu-isu masukan dari masyarakat dan keluarga bahwa meninggalnya dua sejoli tersebut tidak masuk akal, sehingga baru dibongkar lagi mayatnya pada bulan September 2016. Berkembangnya waktu, kemudian mengadakan sidang. 8 orang disidang dengan tuduhan adalah sebagai pelaku kejahatan yang disengaja dan dipersiapkan sehingga dituduh dengan pembunuh direncanakan, pembunuh perencanaan, sehingga menggunakan pasal 340 dan dihukum seumur hidup. Pertamanya itu pasal 340 kan tuduhan adalah terpidana mati. Kemudian mereka menggunakan cara liciknya mungkin. Kerusak-kerusuk, akhirnya dia nyondol ke atas dan mereka menjadi hukuman seumur hidup. Ini pun akan berusaha lagi. Ya, pasti itu. Kerusak-kerusuk pasti akan berusaha supaya PK ke atas dengan menggunakan supaya hukumannya itu menjadi hukuman 20 tahun. Terus, nanti setelah hukuman 20 tahun dikabulkan, mereka akan minta hukuman bebas. Ini watak manusia seperti itu. Kemudian 3, tokoh-tokoh atau pejabat di Polres Cirebon itu sudah berganti-ganti. Dari yang pertama sudah diganti dengan pejabat yang baru. Sekarang sudah berganti-ganti, sudah mungkin ada 5 pejabat. Yang saya sayangkan itu kan ada 3 buron yang belum ditangkap. Mengapa selama 8 tahun kok Polres Cirebon diam saja, tidak menangkap, tidak mencari, dan tidak mengeksekusi, sehingga sampai keputusan pengadilan ingkrah. Nah, setelah 8 tahun tidak dapat tercapai buronannya, kemudian keluarga korban menjadi, khususnya keluarga korban Vina, itu akhirnya berusaha bagaimana supaya korban yang 3 itu bisa ditangkap. Kemudian memang betul-betul Peggy ini sekarang sudah ditangkap. Namun setelah ditangkap kemudian mereka mengelak, katanya tidak menjadi pelaku utama. Bahkan Andi dan Dani itu yang harus dikejar oleh polisi malah dimentahkan kembali. Katanya 2 nama itu tidak ada di dalam berita acara pengadilan, padahal di dalam BAP ada berita pengadilan. Sehingga berani polisi Polda Jabar merilis bahwa 2 nama Andi dan Dani tidak ada dan gugur dengan sendirinya. Tetapi keluarga korban akan berusaha mendesak lagi kepada Polda supaya dapat mengejar yang 2 tersebut. Ini sebagai salah satu contoh kejadian yang seperti kejahatan berat tetapi tidak dapat diungkap dengan cepat. Saya menghimbau kepada anak-anak muda, apabila dirinya cantik, molek, kemudian didekati kepada jejaka, jangan sok sombong. Kalau menolak dengan secara halus, jangan menggunakan cara-cara kasar. Begitu juga laki-laki, anak laki-laki sekarang.
baik ganteng maupun jelek, apabila merayu kepada cewek cantik kemudian ditolak, lebih baik mencari cewek lagi, jangan diteruskan. Artinya sadar diri, jangan menggunakan cara kalah di depan, kita harus menang di belakang, artinya kita bunuh. Kalau seperti itu mereka akan masuk ke neraka besok. Di dalam ajaran agama Islam bahwa orang yang membunuh itu dosa besar. Daripada besok menanggung hisab yang jelek dan masuk ke neraka, lebih baik jangan nekat. Kalau memang mendekati anak perempuan kok tidak diterima, lebih baik cari lagi. Dunia bukan sebatas daun kelor, dunia itu luas. Kami Kureseno mudah-mudahan kasus ini cepat teratasi. Yang Peggy tadi walaupun memberontak dan mukir bahasa Jawa, tapi tetap polisi akan memproses dengan bukti-bukti kuat, bukti-bukti yang ada. Kureseno dari kaki gunung Rogo Jembangan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.